Kembali lagi di Asmaul Husna, Insya Allah berkah. Pemirsa setia Metro TV dimanapun Anda berada, kalau berbicara tentang kisah Rasulullah, wah nggak ada habisnya deh. Ribuan jutaan kitab para ulama menggambarkan kemuliaan akhlak beliau. Masya Allah. Beliau adalah manusia yang paling baik tutur katanya, paling jujur lisannya, Masya Allah. paling amanah janjinya, Ya Allah. paling manis senyumnya, Ya Allah. paling mulia, serba paling dan paling Sempurna kayaknya ya. sempurna. Masya Allah. Tabarakallah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang patut kita contoh. Masya Allah. Kisahnya sangat-sangat banyak, bahkan ada kisah bagaimana kakek-kakek Yahudi itu pernah kita dengar ya, Iya. yang menghina Rasul sampai Rasul meninggal. Dia tunanetra, dia buta, tapi ketika Rasul meninggal Abu Bakar yang menggantikan memberi makan. Masya Allah, belum lagi kisah ketika Rasulullah di Taif, Ya Allah, dilempar ya. ditimpuk, dilempar, pelipisnya berdarah. Bahkan ketika ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung Uhud, apakah akan aku timpakan lagi wahai Muhammad? Jangan. Ya Allah. Kalau tidak mereka yang memeluk agama Islam, anak cucu mereka suatu saat nanti, dan itu terbukti. Kesabaran tawakal ya. Maka Itu akhlakul azimah. akhlak. Belum lagi Rasul diludahi Ya ketika Allah. sholat. Waduh, banyak kisah-kisah tentang Rasulullah, dan Rasulullah lebih memilih untuk tetap berakhlak, istiqomah dalam kebaikan. Susah banget ya Bi ya kayak Susah. gitu ya. Dan itulah yang pada akhirnya membuat orang-orang non-Islam di zamannya Rasulullah dengan ikhlas memeluk agama Islam. Tapi memang mereka lillahi ta'ala karena kemuliaan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, bahkan ada kisah, kisah ini adalah kisah seorang sahabat bernama Ukasah. Jadi kalau pernah dengar sahabat Rasulullah namanya Ukasah. Rasulullah lagi sakit, terus Rasulullah memimpin sholat, selesai Rasulullah berdiri. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, kalau di antara kalian ada yang pernah aku sakiti, aku zolimi, aku minta maaf, kata Rasul. Sebelum rasa-rasanya umurku tidak lama lagi. Jadi kalau memang ada yang ingin membalas rasa sakitnya, inilah saatnya. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat, nggak ada yang berani nunjuk tuh. Nggak ada dek. Karena semua merasa sedih. Ya Allah, Rasulullah sebentar lagi udah bilang kayak gitu. Apa ini tanda Rasul mau meninggalkan kita selamanya? Tiba-tiba di pojok belakang ada yang nunjuk, angkat tangan. Ya Rasulullah, apakah engkau ingat? Wah, ini siapa nih? Orang udah emosi semua kan. Ini yang lain pada nggak ada yang nunjuk, ini nunjuk sendiri. Ternyata Ukasah. Kenapa Ukasah? Ya Rasul, apa engkau ingat dulu engkau tidak sengaja pernah ingin mencambuk kuda, tapi justru cambuk itu terkena punggungku. Masya Allah. Jadi masih ada bekasnya kan? Kata Ukasah, ini bekasnya Rasulullah. Maka aku belum terima ini dengan ikhlas. Izinkan sebelum kau pulang ke rumah, aku ingin membalas walaupun tidak sengaja. Ya Allah, semua orang terdiam, pengen rasanya nangis, kesel jadi satu. Yang paling kesel tuh Umar bin Khattab kan, mantan preman. Kata Umar, mungkin ini Ukasah songong banget nih. Yang lain gak ada yang berani, dia sendiri. Dipanggillah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah datang ke rumahku, minta kepada Fatimah pecut yang pernah aku pakai, yang tidak sengaja akhirnya memecut Ukasah. Ke rumah Fatimah, Fatimah ditanya, Bilal kenapa kok ngambil pecut? Oh, ceritalah Bilal bin Rabah, nangis Fatimah Zahra. Ya udah, mau gimana lagi? Dibawa itu Bilal, pecutnya dibawa sama Bilal bin Rabah. Kemudian disiapkan, kata Rasulullah, silahkan engkau pecut aku wahai Ukasah, silahkan maju ke depan. Ketika Rasulullah udah siap dipecut, diangkat pecut itu oleh Ukasah. Ukasah bilang gini, Rasulullah, waktu aku dipecut, aku tidak pakai baju, dalam keadaan Allahu Akbar. telanjang badan. Jadi aku mau supaya kita adil, lepas bajumu. Semuanya marah. Semuanya tuh, Pak. Wah, kesel lah ya. kesel. Ini sampai Rasulullah disuruh lepas baju. Allahu Akbar. Tapi dengan begitu ikhlas, dengan rendah hati, Sombong banget ini orangnya. Rasulullah buka itu gamisnya, Rasul buka bajunya. Apa yang terjadi saat itu ketika dibuka bajunya, Masya Allah,
itu semerbak wangi badannya Rasulullah masuk ke setiap hidung para sahabat yang hadir di masjid. Ya Allah, ya Rasulullah, baru kali ini engkau membuka baju. Betapa indah tubuhmu, betapa wangi tubuhmu sampai terhirup wangi surga di hidung kami. Rasulullah sudah menunduk, membungkuk, sudah siap dipecut. Ketika mau dipecut oleh Ukasah, dibuang pecut itu oleh Ukasah. Kemudian dipeluklah tubuh Rasulullah oleh Ukasah dari belakang. Dikecup bagian leher, ada tanda kerasulan. Dikecup tidak henti oleh Ukasah. Ya Muhammad, jangan engkau tinggalkan kami. Aku tidak pernah ikhlas engkau tinggalkan kami seumur hidup. Dikecup ya Allah. Saat itu Ukasah menjadi orang yang paling beruntung. Masya Allah. Kenapa? Hanya Ukasah yang pada akhirnya bisa mencium tanda kerasulan di lehernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Subhanallah. Kalau udah ngomongin Rasul kayaknya sedih banget ya. Iya. Masya Allah, banyak banget hikmah. Mudah-mudahan kita semua nanti kelak bersama Rasul di surga. Amin ya Allah. Makanya tadi harus berusaha jangan cuma akhlakul hasanah. Tapi karimah dan azimah. Berusaha masuk ke level akhlakul karimah. Syukur-syukur bisa akhlakul azimah seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi Pemirsa wasallam. di rumah, kita sama-sama belajar untuk mengikuti sunnahnya Nabi ya Bi ya. Terima kasih, tentunya mohon maaf lahir batin, kekurangan milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufik wal hidayah, jangan lupa tetap ya saksikan program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh